Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Maulana Ahmad Fareza, Asisten Industrial Komputer Laboratory Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tipe data dan variabel untuk praktikum algoritma dan pemrograman. Menurut Wikianto, tahun 2003, tipe data dalam pemrograman memiliki arti yang terkait pada jenis data yang dapat disimpan dan bagaimana data tersebut disimpan. Berikut adalah jenis-jenis tipe data pada Python. Pertama ada Boolean, tipe data logika yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Biasanya digunakan untuk pernyataan. Dalam memahaminya cukup sederhana, apakah sebuah pernyataan tersebut benar atau salah. Contoh seperti apakah 1 sama dengan 2? Tentu jawabannya false, karena 1 bukan sama dengan 2. Kalau apakah 2 kuadrat sama dengan 4? Maka hasilnya akan menjadi true, karena 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian ada string, tipe data yang menyatakan sebuah karakter atau kalimat, bisa berupa huruf, angka, dan lain sebagainya. Penggunaannya itu diapit dengan tanda petik 2 atau petik 1. Tipe data string akan membaca angka sebagai huruf. Tipe data yang digunakan untuk menabung teks atau kumpulan dari karakter. Jadi intinya string ini kita gunakan saat kita ingin menggunakan teks dalam program kita, dengan cara mengapit teks tersebut dengan tanda petik 2 atau dengan petik 1. Kemudian integer, tipe data yang menyatakan bilangan bulat, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya yang bersifat numerik. Sedangkan float, tipe data yang menyatakan bilangan yang mempunyai koma atau bilangan desimal. Contohnya 3,0, 4,0, dan sebagainya. Kemudian kompleks, menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Kemudian list, data untayan yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Kemudian tuple, data untayan yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah. Kemudian set, data untayan yang menyimpan berbagai tipe data dan tidak memiliki sistem indeks. Yang terakhir ada dictionary, data untayan yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan petunjuk dan nilai atau keys and value. Untuk lebih memahami lagi mengenai list, tuple, set, dan dictionary, berikut adalah tabel yang menunjukkan perbedaan dari keempat jenis tipe data tersebut. Keempat-empatnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menyimpan berbagai tipe data. Namun, terdapat sedikit perbedaan yang kita sering lupa untuk membedakannya. Berdasarkan bentuknya, list, tuple, dan set berbentuk sequence atau urutan. Contohnya adalah nama buah-buahan seperti mangga, apel, dan durian. Sedangkan dictionary itu berbentuk pasangan key dan value, yang berarti terdapat sebuah key yang berisi suatu value. Seperti kalau kita lihat dalam sebuah biodata, misal di sini kita punya nama titik 2 Budi. Di sini nama adalah sebagai key-nya dan Budi adalah sebagai value-nya. Untuk jenis perubahannya, list, set, dan dictionary bisa diubah, sedangkan tuple tidak bisa diubah. Isi dari list, set, dan dictionary dapat diubah baik ditambah maupun dikurangi. Berikutnya adalah berdasarkan jenis lambangnya, yang merupakan cara termudah untuk membedakan keempat jenis tipe data ini. List menggunakan kurung siku, tuple menggunakan tanda kurung biasa, sedangkan set dan dictionary menggunakan kurung kurawal. Jika kalau ada kurung kurawal tapi berbentuk sequence, itu berarti set. Kalau kurung kurawal berbentuk pasangan key dan value, berarti dia dictionary. Yang terakhir adalah sistem indeks. Indeks adalah urutan posisi dari suatu data. Misalkan pada suatu urutan buah-buahan, seperti mangga, apel, dan durian. Karena mangga disebut duluan, mangga di sini ada di urutan pertama, lalu apel di urutan kedua, dan durian di urutan ketiga. List dan tuple itu memiliki sistem indeks, sedangkan dictionary dan set tidak. Oh iya, jangan lupa ya, indeks di Python itu dimulainya dari 0, bukan 1. Jadi kalau ada list urutan mangga, apel, dan durian, itu bukan 1 mangga, 2 apel, 3 durian, tapi 0 untuk mangga, 1 untuk apel, dan 2 untuk durian. Berikut adalah fungsi string yang sering digunakan dalam bahasa pemrograman Python. Pertama ada upper, untuk membuat semua huruf menjadi huruf kapital. Kemudian lower, untuk membuat semua huruf menjadi huruf kecil. Kemudian len, untuk menghitung jumlah huruf. Kemudian strip, untuk menghapus spasi di awal dan di akhir kalimat. Kemudian replace, mengganti huruf yang dipilih dengan yang dituju. Kemudian split, untuk membagi string dengan suatu parameter. Kemudian plus, untuk menggabungkan dua buah string. Kemudian capitalize, untuk membuat huruf awal menjadi kapital. Kemudian title, untuk membuat setiap huruf awal menjadi huruf kapital. Kemudian is decimal,
menghasilkan true ketika berisi bilangan desimal. Kemudian isNumeric menghasilkan true ketika berisi bilangan numerik. Kemudian join untuk menggabungkan item menjadi satu string. Kemudian count untuk menghitung jumlah huruf yang dituju atau jumlah kata yang dituju dalam sebuah kalimat. Kemudian casefold untuk membuat semua huruf menjadi huruf kecil. Kemudian slash petik 1 untuk menambahkan tanda petik 1. Kemudian slash petik 2 untuk menambahkan tanda petik 2. Kemudian double slash untuk menambahkan garis miring. Kemudian slash n dan slash r itu untuk menambahkan line baru. Kemudian slash t untuk menjorok atau indentasi atau sebagai fungsi tab. Kemudian slash b untuk menghapus satu karakter sebelumnya. Kemudian slash ooo untuk hasil bilangan oktal. Kemudian slash xhh untuk hasil bilangan hexadesimal. Kemudian %s untuk memasukkan variabel string ke dalam string. Kemudian %d untuk memasukkan variabel integer ke dalam string. Kemudian %f untuk memasukkan variabel float ke dalam string. Kemudian f petik 2 string, kemudian kurung kurawal variabel untuk memasukkan variabel ke dalam string. Berikut adalah fungsi list yang biasa digunakan dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama, menambahkan atau mengganti item. Untuk menambahkan item pada indeks terakhir di list dapat menggunakan fungsi .append. Contoh sintaksnya adalah misal thisList.append orange. Artinya kita akan memasukkan orange pada variabel thisList. Kemudian untuk menambahkan atau mengganti item pada indeks tertentu dapat menggunakan sintaks .insert. Contoh penggunaannya adalah misal thisList.insert 1, orange. Artinya kita akan memasukkan orange pada variabel thisList pada indeks ke-1. Kemudian untuk menggabungkan dua buah list, misal kita punya thisList sama dengan apple, banana, cherry, kemudian tropical, kita punya mango, pineapple, dan papaya. Kemudian kita dapat menggabungkan dua list tersebut menggunakan fungsi .extend. Contoh penggunaannya adalah thisList.extend tropical. Artinya dia akan menggabungkan thisList dan tropical. Selanjutnya, untuk menghapus item. Untuk menghapus item berdasarkan indeks yang dipilih, dapat digunakan fungsi .remove, .pop, dan del. Contoh sintaks penggunaannya adalah, misal kita punya nama variabel name_list. Kemudian kita ingin menghapus indeks ketiganya. Bisa digunakan sintaks name_list.remove kurung siku 3. Artinya dia akan menghapus value dari name_list pada indeks yang ketiga. Kemudian untuk menghapus seluruh isi dari list, dapat digunakan fungsi .clear. Contoh di sini name_list.clear. Artinya semua value dalam name_list akan dihapus. Kemudian a kurung siku start index, titik 2 stop index, tutup kurung siku untuk memisahkan huruf berdasarkan urutan indeks. Dengan ketentuan jika pada indeks awal kosong akan dianggap sebagai 0. Jika indeks akhir kosong akan dianggap hingga indeks terakhir dari string. Dan jika minus, indeks akan dihitung dari belakang. Contoh dari slicing adalah misal dalam string kata hello, kalau start indeksnya kita tulis 0 dan stop indeksnya kita tulis 2, maka ketika dijalankan akan muncul kata HE atau he. Karena dalam kata hello, huruf H berindeks 0 dan E berindeks 1. Kenapa yang berindeks 2 atau L tidak muncul? Karena kita tadi memasukkan stop indeksnya di angka 2, sehingga ketika sudah mencapai huruf yang berindeks 2, maka Python akan berhenti. Slicing ini juga bisa digunakan pada list. Misal seperti sebelumnya, list buah-buahan, mangga, apple, durian, kita bisa memasukkan start index 0 dan stop index 2. Maka yang akan muncul mangga dan apel, karena mangga berindeks 0 dan apel berindeks 1. Fungsi dictionary. Pertama, ada case. Mengembalikan case dictionary dalam bentuk list. Kemudian, values. Untuk mengembalikan values dictionary dalam bentuk list. Kemudian ada items, untuk mengembalikan item dalam setiap dictionary menjadi tuple dalam list. Kemudian ada fungsi update, untuk menambahkan item yang diinginkan. Bila ternyata sudah terdapat case yang sama, maka values akan diperbarui. Kemudian pop item, untuk menghapus item terakhir dalam dictionary. Yang terakhir ada del, untuk menghapus item berdasarkan nama case. Konversi data merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk melakukan perubahan tipe data dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh dari konversi data pada Python adalah yang pertama, untuk mengubah menjadi integer, kita dapat melakukan dengan sintaks int, kemudian diikuti dengan nama objek yang ingin diubah. Untuk mengubah menjadi string, kita dapat menggunakan sintaks str, kemudian diikuti dengan nama objek yang ingin dirubah.
Kemudian untuk mengubah menjadi float, kita dapat menggunakan sintaks float, kemudian diikuti dengan nama objek yang diubah. Untuk mengetahui tipe data suatu objek, kita dapat menggunakan sintaks type, kemudian diikuti dengan nama objek yang ingin diketahui tipe datanya. Penggunaan pada struktur keputusan, misal kita memiliki sebuah variabel yang bernilai 1 string. Kemudian dilakukan cek kondisi. If A sama dengan str1, yang artinya apakah nilai dari variabel A ini sebanding dengan nilai dari str1 ini. Karena pada variabel A kita memiliki nilai string 1 dan hasil dari konversi str1 ini adalah berupa string 1, maka ketika dijalankan, sintaks tersebut akan menghasilkan nilai true atau sebanding. Variabel merupakan tempat penyimpanan dalam memori komputer yang mengandung data atau nilai sementara dari sebuah proses pada suatu pemrograman. Informasi di dalam memori inilah yang disebut sebagai variabel. Menurut Yes Putra, tahun 2017. Pemakaian variabel dapat bersifat secara khusus dan umum. Bersifat secara umum, jika variabel tersebut dapat digunakan untuk semua prosedur pada jendela modul aktif. Dan bersifat khusus jika hanya digunakan pada prosedur tempat memasang variabel tersebut. Dalam memberi nama variabel, terdapat beberapa syarat penulisan yang harus kita penuhi. Yang pertama, variabel dapat berupa nama singkat, seperti V, VT, A, atau T. Atau nama deskriptif, seperti kecepatan untuk V, kecepatan akhir untuk VT, percepatan untuk A, dan waktu untuk T. Penamaan variabel ini sebenarnya bebas, namun sebaiknya berkaitan dengan isi dari variabel tersebut, agar kita lebih mudah untuk mengingat. Selanjutnya, nama variabel harus dimulai dengan huruf atau garis bawah, atau underscore. Kemudian, nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Kemudian, nama variabel hanya boleh mengandung karakter alfanumerik, A sampai Z, dan 0 sampai 9, serta garis bawah atau underscore. Nama variabel sensitif terhadap huruf kapital. Misalnya, ada variabel buah dengan satu huruf B besar dan satu dengan huruf B kecil. Python akan menganggap itu sebuah variabel yang berbeda, walaupun sama-sama dibaca buah. Kemudian, nama variabel tidak boleh menggunakan spasi. Spasi dapat digantikan dengan garis bawah atau underscore. Nama variabel tidak boleh sama dengan nama metode, properti, atau nama prosedur dalam bahasa pemrograman Python. Yang terakhir, nama variabel sebaiknya tidak terlalu panjang, maksimal 40 karakter. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan materi video ini. Sekian video mengenai penjelasan tipe data dan variabel. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi asisten kelompok masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.